Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Kali ini saya Abu Raksa ini mau membahas sebuah topik. Topik ini menjadi perdebatan, menjadi diskursus yang cukup lama. Ini mengenai masalah trading dan judi. Karena orang kadang bingung tuh, apakah trading termasuk judi? Atau apakah ada sebuah judi yang berkedok dengan trading. Nah, kali ini saya coba untuk share apa yang saya ketahui mengenai trading dan judi ini. Dalam video kali ini saya akan membagi pembahasan masalah trading dan judi ini ke dalam 4 pokok bahasan. Yang pertama, mengenai pengertian trading dan judi itu sendiri. Kedua, perbedaan trading dan judi. Ketiga, dasar hukum trading dan judi. Dan yang keempat terakhir adalah kesimpulan. Secara bahasa, trading berasal dari bahasa Inggris dan memiliki akar kata trade. Dalam bahasa Inggris, trade memiliki arti bertukar atau melakukan pertukaran baik barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lainnya. Teman-teman, kegiatan trading pada masa lalu dikenal juga sebagai barter. Ya, kita mengenal barter, saling tukar-menukar barang satu dengan barang yang lainnya. Seorang punya beras, ketika membutuhkan gehu, ya ditukar gehu itu dengan bala-bala. Itulah barter. Hingga ditemukannya alat tukar yang terstandarisasi berupa mata uang. Dulu awalnya dirham, dinar, dirham, emas dijadikan alat tukar kan waktu itu. Emas bisa dijadikan alat tukar barang. Membeli unta dengan dinar, membeli sapi dengan dinar, seperti itu. Lalu seiring perkembangan zaman, ditemukanlah alat tukar yang terstandarisasi. Kini, aktivitas trading berkembang juga menjadi pasar uang. Sedangkan secara istilah, trading ini memiliki pengertian sebagai proses negosiasi harga antara pembeli dan penjual, sampai pada akhirnya terjadi kesepakatan di antara pembeli dan penjual. Agar lebih mudah dimengerti, katakanlah trading merupakan suatu bentuk bisnis. Jadi trading itu adalah suatu bentuk bisnis yang berupa aktivitas jual beli. Layaknya orang berjual beli di pasar buah atau swalayan. Ya, karena secara bahasa trading itu adalah jual beli. Jika di pasar buah yang diperjualbelikan berupa buah-buahan, maka dalam trading yang diperjualbelikan adalah saham atau mata uang asing, ya, forex exchange, komoditas seperti gold, XAUUSD, ya, gold, atau komoditi lainnya. Dan banyak lagi pair yang diperdagangkan dalam trading ini. Jadi itu sudah masuk secara istilah, ya, pengertian trading secara istilah. Ya, dan ada pasarnya, pasar komoditi, tempat jual belinya. Nah, sekarang apa pengertian judi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, judi itu merupakan kata benda, di mana judi itu adalah sebuah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhannya.
Jadi judi itu adalah kata benda ya, seperti permainan dadu, kartu, togel, slot, dan sebagainya. Lalu dari kata kerja judi ini adalah berjudi. Dan berjudi ini memiliki definisi, yakni mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-tebakan. Ya, berdasarkan kebetulan, serba kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Ya, itu secara bahasa ya, yang termaktub dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai judi. Kemudian judi secara istilah, saya kali ini mengambil dari pasal 303 ya, 303 ayat 3 KUHP, Kitab Undang Hukum Pidana di Indonesia. Dari pasal 303 ayat 3 KUHP itu, judi adalah tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena permainannya mahir dan sudah terlatih. Yang juga termasuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka. Ya. Jadi pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain. Jadi si penjudi itu tidak ikut bermain, tetapi turut serta. Seperti mereka main bola. Ada orang yang main bola, ada tim yang main bola. Mereka tidak main bola, tapi mereka mempertaruhkan keputusan bahwa siapa yang akan menang atau yang akan kalah. Nah, itu juga menurut pasal 303 ayat 3 KUHP sudah termasuk dengan kegiatan berjudi. Demikian juga pertaruhan yang lain-lain. Di luar seperti itu, seperti pacuan kuda, adu ayam, dan lain sebagainya. Lalu mengenai perbedaan trading dan judi, ini minimal ada 3 atau 4 ya yang saya temukan mengenai trading dan judi. Yang pertama ini pemindahan aset, bentuk transaksinya. Ya, kalau transaksi di trading adalah pembelian dan penjualan aset. Ya, ada buy, sell, buy, beli saham, nanti dijual. Itu ketika kita membeli saham, itu aset, saham itu menjadi aset kita dan suatu waktu kita bisa menjualnya. Ya, itu mau saham, mau cryptocurrency, itu di cryptocurrency kita ada dompetnya disimpan di wallet ataupun yang lainnya. Ya, sedangkan nih dalam judi tidak seperti itu. Judi lebih ke sebuah pertaruhan. Jadi tidak ada aset yang dibeli dalam sebuah perjudian itu. Tidak ada aset sama sekali di dalamnya. Kita hanya menaruh uang di sana. Itu tidak ada imbal balik kita. Kemungkinannya 2 kan di dalam perjudian itu menjadi meningkat 2 kali lipat atau hilang sama sekali. Nah, itu. Jadi tidak ada sesuatu yang yang ditukar ya. Tidak ada pertukaran aset. Yang kedua, trading itu memiliki nilai yang pasti. Ada sebuah kepastian, beda halnya dengan berjudi, tidak ada kepastian. Ya, trading memiliki nilai yang pasti. Contohnya seperti ini. Jika harga gold ya, emas saat ini 1.780-an. Nah, sekarang kisaran gitu kan naik turun di angka segitu, $1.780 per onsnya ya. Maka harga tersebut berlaku dimanapun. Saat itu juga ya, mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Malaysia, ya harganya seperti itu. Ketika saya melakukan transaksi buy,
pada jam 8.00 harganya di 1.780. Pada waktu yang sama di dunia manapun itu akan jatuhnya harga yang sama. Kecuali mungkin spread ya yang membedakan. Spreadnya tiap broker beda-beda. Nah, beda halnya dengan berjudi. Tidak ada kepastian dalam sebuah permainan. Tidak ada standar baku. Contohnya seperti ini, angka togel yang keluar. Tidak ada standarisasi toh. Tidak ada standar baku. Contohnya angka togel yang keluar dari broker A nomor 103. Broker B kan beda lagi. Jadi tidak pasti, tidak ada sebuah kepastian. Imbasnya seperti apa? Ya perbedaan ketiga. Perbedaan yang ketiga, dalam trading itu bisa dianalisa. Ya, ada keilmuannya. Sedangkan dalam judi itu tidak ada. Tidak bisa dianalisa. Bohong, ada yang rumus-rumus, bikin rumus togel atau apa, nggak ada seperti itu. Pergerakan harga sebuah aset yang diperdagangkan ya di pasar saham itu ada komoditi atau pasar kripto itu merupakan price action dari market. Adanya naik turun disebabkan karena adanya supply dan demand, yakni stok dan permintaan. Sehingga ada sebuah keilmuan yang bisa dipelajari mengenai harga pasar. Itu merupakan ilmu ekonomi dasar ya, masalah penawaran dan permintaan. Jadi dengan memiliki ilmu yang pas, nih ketika memahami ilmu ekonomi seperti itu, seorang trader bisa menjadi seorang yang sukses. Dan teknik analisa yang dipakainya tuh bisa diturunkan atau disebarluaskan kepada yang lain. Jadi ketika saya sudah punya teknik analisa seperti apa, ketika ketika jam isu-isunya seperti nih ketika perang Ukraina dan Rusia ini diperkirakan harga emas akan melambung tinggi. Kenapa bisa seperti itu, bla bla bla, atau harga yang lainnya minyak dunia akan melambung tinggi. Itu bisa analisa yang wajar ya. Dan ketika analisa itu ataupun pakai technical analisa, pakai indikator atau lain, dan ketika itu sukses ya dalam trading bisa dipakai, dan terus ketika backtest dipakai berulang-ulang itu menjadi sebuah kesuksesan, kita bisa dapat profit dengan menggunakan teknik seperti itu ya. Itu bisa disebarluaskan kepada yang lain. Banyak kok di YouTube yang membahas seperti technical analisa. Buktinya kita bisa melihat ada trader-trader sukses di dunia ini dan melegenda. Beda halnya dengan penjudi. Coba lihat di searching. Saya pernah searching ini para penjudi yang sukses nih. Siapa saja penjudi di dunia? Apakah ada penjudi di dunia yang sukses seperti para trader sukses di dunia? Bahkan banyak kok orang-orang besar sekarang trader, termasuk Elon Musk. Elon Musk kan dia seorang trader. Itu. Beda halnya dengan penjudi, itu ya saya searching lah. Yang kayanya itu kan bandarnya. Nggak ada penjudi yang kaya. Nggak ada sama sekali. Bohong kalau ada orang yang kaya dengan berjudi. Gitu. Jadi itulah karena ilmunya ilmu tidak pasti, ilmu tebak-tebakan ya. Jadi jika ada seorang penjudi yang menangkan sebuah tebakan, itu tidak ada teknik yang bisa mempertahankan kemenangannya tersebut. Apalagi sampai disebarluaskan kepada publik ya, turun temurun. Itu ilmu dewa judi, nggak ada. Gitu.
Jadi saya punya cerita nih. Saya punya seorang teman. Memang dia senang banget berjudi. Dia senang pasang togel. Dan kebetulannya tiap hari dia menang togel. Tiap hari. Hampir dikatakan tiap hari dia menang togel. Beda sama yang lain kan banyak rumus-rumus atau apa. Untuk bisa mendapatkan togel itu. Ketika saya tanya apa sih rahasianya untuk bisa menang seperti itu. Dia aja nggak ada. Bohong rumus-rumus itu. Yang jelas feeling aja ini nomor yang mau keluarnya berapa. Ya itu kan. Tidak ada standarisasi. Dan itu ketika dia bisa seperti itu, dia tidak bisa mengajarkan kepada orang lain bagaimana cara supaya bisa menangkan togel seperti itu. Jadi ada 3 ya, baru saya sebutkan dia. Yang pertama ada pemindahan aset tuh. Ada asetnya kan, kalau trading ada jual beli, proses jual beli. Kalau yang di judi itu pertaruhan, hanya sebatas pertaruhan. Yang kedua itu ada kepastian harga, kepastian mekanisme itu di trading. Itu tidak didapatkan dalam judi. Yang ketiga bisa dianalisa. Trading ini, sedangkan judi tidak. Dan yang keempat ada ini yang menurut saya sudah jelas. Yang keempat ini, trading adalah legal di Indonesia. Sekarang trading itu legal di Indonesia. Ada undang-undang yang mengatur masalah trading tersebut ya. Ada yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Dan ada lembaganya khusus yang mengawasi masa trading itu. Ya, ada Bapepti. Itu yang sebuah organisasi pemerintah ya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Tugasnya itu mengawasi itu regulasi-regulasi dan tataran pelaksanaannya seperti apa. Itu masa trading. Sedangkan perbedaannya yang lainnya, ketika ini mendapat legalitas, beda halnya dengan judi. Judi itu justru sangat dilarang di Indonesia. Bahkan dia masuk tindak pidana ya. Jadi perjudian menurut KUHP, ketentuan pasal 303 ayat 1 KUHP menjelaskan hal sebagai berikut nih. Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah. Barang siapa tanpa mendapat izin, 1, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Ya, yang kedua dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Jadi dia masuk ke pasal 303 ya, ada 303 itu ancaman-ancaman judi sudah jelas. Itu jadi hati-hati. Bagi di YouTube kan banyak tuh yang main slot, main judi-judi yang lainnya, mereka berani menampilkan di hal publik seperti itu, padahal itu adalah melanggar ketentuan hukum dan ancamannya adalah pidana. Jangankan main judi, yang main trading pun, ketika tradingnya tidak sesuai dengan aturan, brokernya tidak masuk ke dalam Bapepti, diciduk kan. Ada beberapa broker kan yang main di FBS atau yang lainnya lah ya, broker-broker lainnya yang tidak mendapat regulasi
yang tidak mendapat payung hukum dari pemerintah itu termasuk ilegal, trading ilegal, investasi bodong itu diciduk. Makanya karena kita berdiri di negara kesatuan Republik Indonesia, ya lihat aturan mainnya seperti apa. Ini saya belum berbicara masalah halal dan haram ya. Saya di sini mengenai apakah sama judi dan trading ini, karena itu banyak sekali yang asumsinya trading itu adalah judi, padahal itu kan sangat jauh beda sekali kawan antara trading dan judi itu. Walaupun mungkin kenapa hal seperti itu menjadi stigma di beberapa orang, mungkin karena ada kegiatan-kegiatan judi yang berkedok dengan aktivitas trading. Nah, mungkin di lain kesempatan saya mau membahas itu juga, masalah investasi bodong. Kenapa ada kegiatan trading yang dikatakan sebagai investasi bodong? Lalu bagaimana saya bertrading supaya kita aman nih, tidak diciduk seperti yang lain, aset tidak dijabel. Nah, nanti mungkin di lain kesempatan saya akan membahas masalah itu. Mungkin tadi ya ada 4 ya, dan mungkin dari imbas dari pembahasan ini akan berlanjut ke topik-topik selanjutnya mengenai trading dan judi ini. Mungkin ke depannya saya akan juga membahas masalah trading dan judi ini dalam perspektif Islam ya, mungkin karena saya kebetulan sebagai seorang muslim. Jadi awalnya tuh kenapa saya membahas masalah trading dan judi ini, ada seorang teman tuh yang mengatakan, lah kenapa kamu bermain trading, toh itu sudah jelas-jelas judi. Lah kok judi gimana ini? Sampai ada perdebatan. Nah, pada ujung-ujungnya dia kan gak ngerti apa itu trading, seperti apa itu trading. Dia hanya mendengar sekilas, tapi saya juga nggak terlalu itu paham lah. Mungkin banyak orang awam terhadap masalah trading ini. Jadi bagi saya juga ya masukan kepada kawan-kawan sebelum terjun juga, ya harus tahu juga trading itu seperti apa, pasarnya seperti apa, kenapa harga bisa naik, kenapa harga bisa turun. Ya, biar suatu saat nanti kita tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan sinyal lah, tidak menyalahkan broker lah atau apalah gitu. Jadi kita harus paham dulu ya mengenai trading ini. Jadi dulu itu saya sempatnya sama teman bahwa trading itu adalah judi, dan daripada pusing saya jawabnya, kalau saya meyakini bahwa trading itu adalah judi, saya tidak akan melakukan saya tidak akan melakukan trading. Karena jelas kalau jelas trading itu adalah judi. Tapi karena saya berpendapat bahwa trading itu bukan judi, ya saya melakukan trading seperti itu. Dan ini menjadi inspirasi saya untuk membuat video ini, karena sudah jelas perbedaan antara trading dan jual beli. Supaya tidak jauh-jauh saya berkacanya terhadap undang-undang, karena negara kita kan negara beda-beda agama, ada Islam, Kristen dan yang lain sebagainya. Patokannya karena kita berdiri di negara kesatuan Republik Indonesia yang menjadi pedomannya itu undang-undang tadi itu. Trading mendapat payung hukum, sedangkan perjudian Anda sangat dilarang dan itu termasuk tindak pidana. Mungkin
di lain kesempatan saya akan membahas yang lebih lanjut. Dan jika kawan-kawan nih ada masukan saya bahas masalah apa, bisa ditulis di kolom komentar. Ya, terima kasih kepada kawan-kawan nih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.